Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Kali ini kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang kata ulang dan kata majemuk di dalam Arab Melayu. Baik itu bentuk katanya ataupun bagaimana cara menuliskannya. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Arab Melayu, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah M.Hum. Beliau yang telah membimbing kami dalam pembelajaran ini. Nah, lanjut perkenalkan anggota kelompok 9. Di sini saya sendiri, Ningsih Wulandari, beserta dua teman saya, Nur Fajriah Isnaini dan Putri Angela. Langsung saja pada materi 1 yang akan saya jelaskan. Nah, di sini ada kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang terbentuk melalui proses pengulangan, baik itu secara keseluruhan ataupun sebagian, dengan tujuan untuk memberikan makna tertentu di dalam kata tersebut. Nah, di dalam Arab Melayu, kata ulang itu tidak tertulis berulang kali seperti bahasa Indonesia atau biasanya, melainkan cukup ditandai dengan angka 2 Arab. Nah, setelah kata tersebut, ada juga bentuk kata ulang berlawanan, di mana awalan tidak diulang tetapi akhirannya yang diulang. Nah, jenis-jenis kata ulang itu ada 5, yaitu yang pertama, kata ulang penuh. Yang kedua, kata ulang sebagian. 3, kata ulang berimbuhan. Kata ulang berubah bunyi. Dan terakhir, kata ulang yang mempunyai klitika. Lanjut slide 2. Kata ulang penuh. Kata ulang penuh adalah pengulangan seluruh bentuk kata dasar, baik kata dari dasar biasa maupun kata yang berimbuhan. Nah, cara penulisannya itu ditulis sekali, kemudian diberi angka Arab 2 untuk menandakan pengulangan penuh. Nah, contohnya di sini yaitu hati-hati, hati-hati, jalan-jalan. Nah, jalan kemudian angka 2 Arab. Nah, lanjut kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian adalah pengulangan yang hanya pada sebagian suku kata atau fonem dari kata dasar. Cara penulisannya di dalam Arab Melayu, bentuk ulangannya itu langsung melekat pada kata dasar tanpa tanda hubung. Dan huruf yang diulang itu disesuaikan bunyinya dalam ejaan Arab Melayu, bukan huruf Latinnya. Contohnya di sini yaitu tetangga, ada kata tetangga, leluasa, pohon. Nah, selanjutnya kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan adalah kata ulang yang mendapat imbuhan baik di awal, akhir maupun gabungan. Nah, di sini yang pertama adalah prefiks atau imbuhan ber. Nah, cara penulisan prefiks tentunya diawali dengan kata ber, ba dan ro. Nah, kata itu ditulis seperti biasanya, kata dasarnya, hanya saja pada awalannya ditambahkan ber. Seperti di sini berjalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajriah Isnaini akan melanjutkan yaitu kata ulang berakhiran an. Apabila akhiran an kata dasarnya diakhiri huruf vokal a, maka ditulis dengan ain. Contohnya, kata ulang mesra-mesraan, maka ditulis dengan mesra tanda angka 2 kemudian ditambahkan ain. Ain sama nun menjadi mesra-mesraan. Kemudian apabila akhiran an kata dasarnya diakhiri huruf konsonan atau nun, maka ditulis dengan alif nun. Contohnya, kata dasarnya makan, kemudian kata ulangnya makan makanan. Jadi tulisannya makan
tanda angka 2, kemudian ditambah alif dan nun, maka dibaca makan makanan. Nah, materi selanjutnya ada kata ulang berakhiran kan. Apabila kata dasarnya berakhiran huruf vokal U atau diftong au, maka ditulis dengan nun dan diawali dengan waw. Contoh katanya berkilau. Kemudian diulang menjadi berkilau-kilauan. Ditulis dengan berkilau, diakhiri dengan diftong waw, tanda 2, tanda angka 2, kemudian waw diakhiri dengan huruf nun, maka dibaca berkilau-kilauan. Materi selanjutnya yang keempat yaitu kata ulang berubah bunyi. Yang pertama ada cara penulisannya. Reduplikasi ini merupakan pengulangan atas seluruh bentuk dasar yang salah satunya mengalami perubahan suara atau perubahan sebagian bunyi, misalnya vokal atau konsonan di kata kedua. Kemudian ditulis sesuai ejaan Jawi masing-masing kata dan kedua kata dipisahkan tanda hubung. Nah, contohnya seperti gerak-gerik, lauk pauk, sayur mayur. Nah, kita lanjut ke materi yang kelima. Kata ulang dengan kritika. Kritika ku, mu, dan nya. Ku ditulis huruf kaf dan waw. Nah, contohnya ada doa-doaku. Contoh yang kedua ada niat-niat. Yang kedua atau yang D ada mu, mim, dan waw. Contoh kata dasarnya adalah doa. Kemudian kita buat dia menjadi kata ulang seperti doa-doa. Kemudian kita tambahkan mu di belakangnya atau di akhirannya menjadi doa-doamu. Contoh yang kedua adalah kata dasarnya amal. Kita buat jadi kata berulang, maka dibaca amal-amal. Kemudian kita tambahkan akhiranmu di belakangnya menjadi amal-amalmu. Selanjutnya ada yang ketiga atau yang C, nya. Nya titiknya 3. Contoh kata dasarnya itu kita ulang yang tadi, amal. Kata ulangnya amal-amal, kita tambahkan akhirannya, amal-amalnya. Selanjutnya contoh yang kedua ada dosa-dosanya. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Saya serahkan kembali ke rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu makna baru dan dianggap sebagai satu kesatuan makna. Dalam Arab Melayu, konsepnya sama dengan bahasa Melayu atau Indonesia. Hanya saja penulisannya menggunakan aksara Jawi. Terdapat pula 4 ciri-ciri dari kata majemuk, yaitu yang pertama, terdiri dari dua kata atau lebih yang memiliki makna baru jika digabungkan. Yang kedua, tidak bisa disisipi kata lain di tengah-tengahnya. Yang ketiga, makna keseluruhan tidak selalu sama dengan gabungan makna kata asalnya. Yang keempat, dalam penulisan Jawi biasanya ditulis terpisah sesuai kata asalnya. Selanjutnya ada cara penulisan kata majemuk. Dalam penulisan Arab Melayu, aturan kata majemuk mengacu pada kaidah ejaan Jawi yang sudah disesuaikan untuk bahasa Melayu. Secara umum, setiap kata majemuk ditulis dengan memisahkan unsur pertama dan unsur kedua. Pemisahan ini bukan sekedar pilihan teknis, tetapi bertujuan menjaga kejelasan makna setiap unsur sebelum diinterpretasikan secara gabungan. Dengan cara ini, pembaca dapat memahami maksud masing-masing kata penyusunnya, sehingga proses membaca menjadi lebih mudah dan akurat. Penulisan kata majemuk dalam Arab Melayu juga tidak menggunakan tanda hubung atau simbol penghubung lainnya. Pemisahan dilakukan secara murni dengan spasi, dan setiap unsur harus tetap mengikuti aturan ejaan yang berlaku. Meskipun menggunakan huruf Arab, setiap kata harus tetap mempertahankan struktur fonetik dan ejaan bahasa Melayu sesuai tradisi penulisan yang telah berkembang sejak lama. Contohnya adalah kapal layar, orang tua, minyak wangi,
dan rumah sakit yang dapat kita lihat cara penulisan Arab Melayunya di PPT. Kata majemuk yang kedua katanya berasal dari unsur serapan akan tetap ditulis gabung. Walaupun aturan umum yang memisahkan setiap unsur kata majemuk, terdapat pengecualian tertentu. Pengecualian ini berlaku jika unsur kedua berasal dari kata serapan, khususnya dari bahasa Arab atau Sanskerta, yang telah sepenuhnya melebur menjadi satu kesatuan dengan unsur pertama. Dalam kasus ini, kata tersebut ditulis rapat tanpa spasi di antara unsurnya. Penggabungan ini dilakukan karena secara historis, bentuk dan pelafalan kata tersebut telah diterima sebagai satu kata baku, bukan sekedar gabungan dari dua kata terpisah. Proses adaptasi kata serapan tersebut biasanya sudah berlangsung lama, sehingga dalam praktik penulisan, pemisahan dianggap tidak lagi relevan. Dengan kata lain, bentuk tulisannya mengikuti kebiasaan yang telah mapan dalam masyarakat penutur dan penulis Arab Melayu. Contoh katanya itu ada bila mana, purbakala, dan manakala, yang bisa kita lihat cara penulisan Arab Melayunya pada PPT. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 9. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.